Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, waktu berjalan begitu cepat. Dari hari lepas hari, seminggu berjalan, sudah di hari Sabtu lagi. Kita datang bertemu bersama-sama melalui Manado, kota diberkati. Tuhan Yesus itu baik, amin. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa Sorgawi, kami sangat bersyukur di hari yang indah, hari di mana kami menikmati hari-hari baik, hari-hari kami ditolong, hari-hari kami diberkati, hari-hari kami menerima hikmat dari Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kesempatan ini kesempatan boleh kami alami dalam hidup kami. Terima kasih penyertaan Tuhan yang sempurna dan baik. Tibalah saat ini kami datang bersama-sama beribadah melalui Manado kota diberkati. Tuhan, sebelum hamba menyampaikan perenungan firman, kuduskan hamba-Mu sehingga firman yang boleh hamba sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan menguatkan kami, membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin hari kami yang dari tidak sempurna makin disempurnakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau kuasai kami semua, kuasai hati pikiran hamba-Mu, dan kuasai kami semua yang boleh mengikuti ibadah baik melalui live streaming atau offline sekalipun. Terima kasih Tuhan. Dan hamba serahkan sepenuhnya perenungan firman ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Haleluya, puji Tuhan. Saya tahu bahwa Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, khususnya Manado kota diberkati, sedang menikmati berkat Allah. Haleluya. Ayo kita masuk dalam perenungan firman yang boleh saya ambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 25. Ini saya lagi berbicara mengenai bagaimana surat Petrus. Jadi kita mau belajar bersama-sama supaya kita semakin hari semakin mengerti. Dan saya menyampaikan secara berturut. Kemarin saya menyampaikan dari yang pertama dan sekarang yang kedua. Tapi supaya kita lebih sama-sama lebih mengerti. Haleluya. Ayo. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Berarti kalau kita dituntut untuk di dalam kekudusan, harus memiliki kasih di dalam persaudaraan. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Haleluya. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu waktu pernyataan Yesus Kristus. Di ayat 13 ini dia berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu. Harus memiliki akal budi. Akal budi berbicara tentang apa? Hikmat. Hikmat yang dari Tuhan. Kita harus siap. Berbicara kesiapan tentang apa? Hikmat Tuhan atau akal budi itu kita sendiri. Amin. Hari ini orang apa itu akal budi? Apa kaitannya dengan hikmat? Yes. Karena orang di dalam Tuhan, dia memiliki akal budi sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Itu yang disebut akal budimu, akal budi saya dan saudara yang disebut orang percaya. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu. Selalu berhati-hati, haleluya, di dalam kehidupan kita. Dari keseharian perlu ada kehati-hatian. Nggak boleh sembrono, haleluya. Orang Jawa bilang, apa itu sembrono? Kalau orang di daerah lain bilang, apa itu sembrono? Artinya tidak sembarangan. Kita tidak boleh out of control. Selalu ada di bawah kontrol kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena saya dan saudara bukan lagi orang yang biasa, tapi orang luar biasa. Wih, hebat ya, benar saudara. Jadi di sana waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi harus apa? Yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Artinya kehidupan kita harus berbeda, harus memiliki kewaspadaan, harus memiliki kesiapan dalam akal budi, harus juga berpengharapan.
Bukan orang yang mudah menyerah, tapi tetap berjuang. Karena kita hidupnya berbeda. Kita sudah diberi kekuatan, melalui kuasanya kita dipercaya dan kita beriman. Kalau kita beriman berarti kita tetap berpengharapan. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kenapa di sana dikatakan pada waktu kebodohanmu, pada waktu engkau out of control, engkau tidak bisa mengendalikan diri, tidak ada penguasaan diri, akhirnya perbuatan-perbuatan yang menurut ukuran saya itu dalam kepintaran atau kepandaian, tetapi di hadapan Tuhan itu adalah bagian dari kebodohan. Setiap tingkah laku, setiap perbuatan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu adalah bagian dari kebodohan saya dan saudara. Kita orang yang sudah berbeda. Kita sudah orang yang disebut orang percaya. Saya dan saudara sudah disebut orang dalam pengurapan. Saya dan saudara sudah disebut orang yang sudah masuk di dalam track yang Tuhan sudah tetapkan. Tapi dikala kita masih melakukan hawa nafsu yang tidak terkontrol, di sana disebutkan bahwa kita tidak menguasai diri dan pada waktu kebodohanmu. Tuhan tidak menciptakan kita jadi bodoh. Amin, betul saudara? Tuhan tahu kita sudah mengikut Tuhan, berarti kita pintar, kita cerdas, kita mengerti, bisa membedakan mana salah yang mana benar. Tapi di sini dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Artinya berbicara ketaatan, sekali Yesus tetap Yesus. Amin, haleluya. Dan jangan turuti hawa nafsu. Hawa nafsu artinya kedagingan kita, keinginan saya, keinginan yang bertentangan dengan apa yang Tuhan perkenankan, yang menjadi perilaku saya dan saudara. Sementara saya dan saudara disebut orang percaya. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Artinya pada waktu tertentu dianggap kita sebagai suatu kebodohan karena kita sudah mengerti tentang firman, tapi perilaku kita masih menjadi perilaku yang tidak terkendali, yang masih menuruti hawa nafsumu. Haleluya. Masih emosi, masih marah, masih membenci, masih memfitnah, perkataan yang tidak terkendali. Kan terjadi seperti itu. Ini yang disebut kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Bukan sepotong-sepotong. Waduh saudara, mungkin ada sebagian orang, aduh susah itu. Bagaimana kita mau jadi kudus sepenuhnya? Aduh gak gampang. Haleluya. Benar saudara. Iblis mau melemahkan kita. Dia tahu persis apa yang menjadi kebiasaanmu, sikapmu. Suka marah-marah, suka menjelekkan orang, iri hati, dengki. Amin. Benar saudara? Iblis tahu, dia mulai, ini tante ini ibu ini ya, kalau korek dengan ini pasti dia akan emosi. Ini yang dikatakan hawa nafsu kita tidak bisa kita kendalikan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Tidak setengah-setengah, harus betul-betul kita total. Mungkin pada waktu tertentu kita bisa lemah. Tetapi di sini Alkitab mencatat, turuti, jangan harus kamu kudus seluruh hidupmu sama seperti dia. Artinya seperti Yesus yang kudus, yang telah memanggil kamu. Tuhan menghendaki saya dan saudara supaya kita hidup dalam perubahan. Yang dulunya kita hidup dalam kekelaman, hari ini kita sudah diubahkan. Dari yang tidak kudus kita menjadi kudus. Dari yang sulit kita untuk berjuang masuk dalam kekudusan, Tuhan akan memberikan kita hikmat. Amin. Dia beri kita hikmat sehingga saya dapat melihat yang baik, sampai dapat mengukur sesuatu yang positif, bukan lagi negatif. Kadang-kala kita terjebak dengan pandangan-pandangan yang siapapun juga ketemu, waduh iya, dia begini. Cuma untuk mencari-cari kesalahan. Ada orang yang dalam kesedihan yang tidak putus-putus. Oh, dulu kan begini, kita kok pernah begini. Dulu kita pernah bikin sakit hati ya, ini kan. Jadi waduh, kalau dia tersalah sedikit, kembali lagi kita ingat lagi, loh, Yesus saja mengampuni engkau tidak bisa mengampuni suamimu. Begitu juga sebaliknya.
Istrimu juga engkau tidak. Buat apa hari Minggu engkau di gereja? Tengah minggu engkau dalam persekutuan. Sampai hari Minggu lagi engkau ada di gereja. Dan begitu ke rutin kita. Kelihatan ibadah. Tapi dalam perbuatanmu, dalam sikapmu, menunjukkan sebenarnya engkau bukan orang yang pengikut Kristus. Orang boleh jatuh. Pada waktu tertentu orang bisa lemah secara manusiawi. Tapi kita harus menyadari. Amin. Kita sudah hidup berbeda. Haleluya. Kita biasa memiliki perilaku yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi lama-kelamaan kita terproses. Kita menyadari Roh menuntun saya dan saudara. Akhirnya dalam hidup kita, perilaku kita selalu melakukan segala sesuatu di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam hidupmu. Seluruh hidupmu. Seluruh loh. Di sini seluruh, bukan sepotong saudara. Kalau berbicara seluruh, total. Perkataan yang nggak menyenangkan, pikiran yang menyimpang, mata yang suka memanai, artinya total. Mau mengampuni, saudara. Sikap mengampuni itu akan menuntun kita kepada apa? Kekudusan. Karena salah satu poin yang berat untuk mengampuni. Aduh, kalau mengampuni, aduh sudah Jo. Kita mau ampuni pada dia, tapi aduh sesuatu terlalu sakit hati kita. Yes, benar saudara, kan banyak kali seperti itu. Dulu kok kita begini, sekarang kok kita mau mengampuni, oh berhenti. Tapi hari Minggu engkau di gereja. Di pertengahan minggu engkau tetap berjalan dalam ibadah. Tapi sikapmu sebenarnya menentukan bahwa engkau sebenarnya orang gak benar. Maaf saja. Harus komit. Kalau kita lemah pada waktu tertentu, ya, yes. Tapi bukan berarti itu harus sikap seperti yang dikala kita lemah terus kita berbuat segala sesuatu. Memang kok waktu tertentu kan saya lemah. No, bukan seperti itu. Kita berbuat sesuatu yang salah dikala kita out of control. Kita tanpa kita sadari. Itu iya. Tapi kalau engkau sudah sadar, engkau sudah ini sudah kesalahan, sikat Jo. Ini nggak benar saudara. Benar saudara? Jadi tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus, yang apa telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis di ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi menuju kepada kepastian bersama Kristus harus ada dalam kekudusan. Kepastian bersama Kristus apa itu? Apa sih? Keselamatan. Keselamatan jiwa saya dan saudara. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita rindu kita masuk surga, kita rindu kita diselamatkan. Tapi apa yang Tuhan rindukan untuk saya dan saudara kita perbuat, kita tidak bisa lakukan. Oh, ego sekali. Benar saudara? Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita adalah orang-orang percaya, orang yang dari sorga ditempatkan di dunia ini. Amin, haleluya. Oh, kok bisa? Yes. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang tanpa memandang muka, haleluya, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup di dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Tuhan tempatkan kita di dunia ini untuk merangkul orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, haleluya, karena kita lebih dulu percaya. Amin. Orang-orang yang belum percaya kita rangkul kembali, bawa dia kepada Tuhan. Itu tugas saya dan saudara. Amin. Yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang dalam perbuatannya, menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Artinya takut melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena kita punya aturan sendiri, benar saudara? Aturan sorga, haleluya. Oh, bagaimana saya mesti lakukan itu? Gak gampang, yes. Karena kita ditempatkan di dalam situasi di mana kita berada di tengah-tengah orang-orang yang memang menentang kehendak Tuhan. Tapi karena kita adalah bagian yang ditaruh Tuhan di dalam dunia ini, orang yang disebut orang percaya, kita akan menjadi contoh rohani, contoh kehidupan. Kita menjadi terang di dunia ini sehingga orang melihat
Tuhan di dalam kehidupan pribadi saya dan saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan dari caramu yang sia-sia yang kamu wariskan dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kita adalah orang-orang tebusan. Selalu saya katakan, kita adalah orang-orang tebusan. Kita adalah orang-orang mahal. Taruh tanganmu di dada. Saya adalah orang yang mahal. Kenapa kita disebut orang yang mahal? Karena kita ditebus dengan darah Tuhan sendiri. Darah Yesus yang menebus saya dan saudara. Karena Yesus mengasihi saya dan saudara. Selalu saya ulang-ulang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk saya dan saudara, hingga diberikannya dia kasih anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah janji Allah, janji Tuhan itu sendiri untuk hidup saya dan saudara. Itu sebabnya kita adalah orang-orang yang mahal. Kita boleh jatuh dalam dosa. Masa lalu kita mungkin terlalu kelam. Masa lalu kita terlalu hitam. Masa lalu kita, waduh, sudah tidak bisa terhitung dosa perbuatan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan, ambillah keputusan. Keputusan yang tepat. Melangkahlah. Keluarlah dari hal-hal yang buruk. Keluarlah dari kekelaman, datang pada terang Tuhan itu. Berubah. Sudah saatnya. Jangan terikat lagi pada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Orang boleh berkata, aduh, dia kan dulu begini, dia kan dulu orangnya begini, dia dulunya orangnya nggak benar, dia dulunya begini, wah macam-macam. Yes, tetapi engkau harus apa? Berjuang untuk keluar dari hal-hal itu. Orang boleh tuduhkan, mungkin orang memang tahu persis perbuatanmu masa lalu. Tapi hari ini, saya mau katakan, ambil keputusan, bertindak, haleluya. Tanggalkan hal-hal yang buruk. Kalau engkau sulit untuk mengampuni, ampuni saja. Urusannya belakangan dengan orangnya. Yang penting hatimu beres. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Bereskan. Mungkin saat ini engkau katakan, aduh, bagaimana kita mau mengampuni? Dia sudah bikin kita kecewa. Dong, saudara, kalau Tuhan juga berpikir seperti itu, gimana? Menyatakan seperti itu kepada saya dan saudara. Sudah, kamu ini sudah jatuh dalam dosa, biarin aja. Ya nggak bisa lah, saudara. Waduh, mengerikan. Tetapi yang saya mau katakan hari ini, ambil keputusan. Lepaskan pengamputan. Jangan ada kepahitan. Jangan ada iri hati. Jangan ada cemburu. Lepaskan itu perkataan-perkataan yang bisa memberkati. Jangan melepaskan perkataan-perkataan yang mengandung kutuk. Kita tidak mampu, tapi ada Yesus yang dapat memampukan saya dan saudara. Amin. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Oh saudara, mari kita peringati juga hari Paskah nanti akan datang. Waduh, karena hari Paskah berbicara tentang penebusan saya dan saudara. Yang seharusnya kita dihukum, yang seharusnya kita masuk neraka, saudara. Tapi oleh darah Yesus, dia mengasihi saya dan saudara. Dia tebus kita kembali dari dosa. Haleluya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Darah Sang Juru Selamat. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin, haleluya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia di hari antara orang mati, yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Dia yang memberikan kita iman. Dia memberikan kita rasa percaya, saudara. Oh benar, saudara benar. Bagaimana Thomas, saudara? Thomas bilang, sebelum aku tusukkan jariku di dalam tangan yang bekas lubang paku, dan sebelum aku tusukkan di lambungnya yang bekas tombak, aku belum percaya. Aku tidak percaya. Tapi setelah Thomas tusukkan, dia lihat, aduh benar-benar ini adalah Tuhan.
Ya Allahku, haleluya. Hidup kita mungkin dalam pertanyaan, apakah engkau percaya sungguh atau setengah-setengah? Saudara, saya mau katakan, mari kita percaya sungguh. Karena kita tidak salah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti, dan Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. Katakan amin. Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Dia tebus dengan darah. Orang lain masih mau berbuat haria, mau cari-cari dompet Tuhan. Saudara, pagi-pagi nih sobat haria, wow, soalnya kan Tuhan bilang itu hampa. Orang sudah bikin dari emas 24 karat. Haleluya. Untuk mencari Tuhan, saudara, mau mereka bentuk 24 karat. Kalau saya pergi lihat di negara-negara lain yang waduh, mereka udah bikin dari emas. Waduh, begitu taat mereka menyembah di situ, saudara. Tapi kata Tuhan bahwa itu tidak ada isinya, tidak ada artinya. Tapi saya dan saudara bersyukur. Lakin pun kita tidak melihat, namun kita percaya. Haleluya. Kita tidak lagi melihat Yesus secara fisik, tapi kita percaya. Amin. Haleluya. Mungkin ada orang bilang, iya, kasusnya dapat lihat kok. Yesus mana Tuhan itu? Ya kan bisa begitu. Iblis bisa membuat kita berpikir kabur. Tapi ada pernyataan setelah Thomas tahu bahwa Tuhan betul dia sudah bangkit. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saya dan saudara tidak melihat Tuhan, tetapi kita percaya. Dikala kita percaya, kita diselamatkan. Haleluya. Berubahlah cara hidup kita. Amin, haleluya. Telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju pada Allah. Mari kita tetap imani. Amin. Kita percaya, kita tetap beriman. Hiduplah di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, berpengharapan. Haleluya. Karena pengharapanku hanya ada di dalam Yesus itu sendiri. Haleluya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ketaatan dalam kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah. Oh iya, kita sudah ampuni kok, saudara. Tapi dalam hati, itu hati masih belum, saudara. Oh, jadi pura-pura jadi orang munafik, saudara. Lepaskan pengampunan. Karena kita juga tidak akan luput dari kesalahan. Mengampuni seseorang, mengampuni suamimu, mengampuni istrimu, mengampuni anak-anakmu, mengampuni orang tuamu, maka engkau juga akan diampuni. Orang benar bilang pesadap ngana. Mau diampuni tapi ngana sendiri nak mau mengampuni. No. Lalu Manado Kota diberkati. Mari kita lepaskan pengampunan. Tidak lagi terikat dengan kekecewaan, kepahitan, yang menjengkelkan, yang merusak secara kerohanian saya. No, aku akan lepaskan itu. Saya mau hidup kudus, hidup benar. Saya tidak mampu, tapi ada Tuhan yang akan memampukan saya. Amin. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah. Oleh firman Allah. Kita dibentuk kembali, disempurnakan dari tidak yang sempurna oleh firman itu sendiri. Selanjutnya saudara, oleh firman yang hidup dan yang kekal. Firman yang hidup dan yang kekal. Tidak terbatas, tidak ada batasan waktu. Sampai berakhir hidup saya dan saudara, firman itu tinggal tetap. Amin. Tidak akan berubah. Karena dia mengandung kekekalan. Haleluya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput yang dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Mari kita berjuang. Amin. Jangan lagi santai. Dunia saat ini sudah akan berlalu, saudara. Tapi orang yang ada di dalam firman, dia akan tinggal tetap, dia akan tinggal kuat, dia akan dapat menyelesaikan setiap pergumulannya. Buka hati, biarlah engkau ada di dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga dalam pikiran, dalam tindakanmu semua terkendali pada hal-hal yang positif. Menuju kepada kebenaran yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Jangan ikuti kehendakmu, tapi ikutilah kehendak Tuhan. Itu yang dinamanya taat.
Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan keluar dari jalur itu. Masuk terus di track Tuhan. Karena melalui track Tuhan kita akan mengalami yang namanya kepastian hidup. Baik dalam kehidupan masih di dunia ini ada jaminan Tuhan kita tidak binasa. Dan dalam kekekalan kita juga akan mengalami sesuatu yang baik. Amin, haleluya. Di dunia juga kita senang. Selanjutnya di surga pun juga kita dalam keadaan senang. Haleluya. Kenapa? Karena saya dan saudara diselamatkan oleh Yesus itu sendiri. Haleluya. Selanjutnya saudara, boleh yang kita pelajari untuk firman Tuhan pada pagi ini, yang boleh saya uraikan tadi. Berkat terbesar dalam apa? Kristen adalah kita dikuduskan. Kenapa kita perlu dikuduskan? Pertanyaan. Jadi berkat yang terbesar adalah kita hidup dalam kekudusan. Artinya kita dikuduskan juga oleh kuasa Tuhan itu sendiri. Karena menguduskan diri juga kita tidak mampu. Tapi roh yang menempati hidupmu, dia akan memampukan saya dan saudara untuk berubah, untuk bergeser dari kehidupan duniawi datang ke kehidupan yang menuju kepada kemenangan-kemenangan Tuhan itu. Jadi kenapa kita perlu hidup kudus? Yang boleh saya pelajari, yang pertama, karena dosa memiliki rasa rendah diri. Kalau kita masih terikat dengan dosa, masih berikat dengan hal-hal duniawi, kita itu jadi apa namanya? Ada rasa rendah diri. Mau bergaul pun juga, aduh dia kok dulu begini, kan begitu. Karena apa? Masih terikat dengan dosa. Dia goyahkan kita. Setan itu licik, saudara. Supaya engkau tetap lemah, bukan engkau maju dalam Tuhan. Jadi karena dosa memiliki rasa rendah diri. Kedua, karena dosa membuat orang terintimidasi dengan kegagalan masa lalu. Kita tidak bisa maju, kita terikat. Karena dosa membuat orang terintimidasi. Dulu kan dia begini, dulu kan kamu begitu. Dan itu tudingan dalam pikiran perasaanmu hari lepas hari. Sehingga engkau tidak dapat melangkah. Engkau tidak bisa maju melihat kemuliaan Tuhan. Engkau tidak bergeser dari kehidupan duniawi. Dan itu dijebak oleh iblis. Engkau terintimidasi hari lepas hari. Dan engkau pernah gagal di masa lalu. Itu akan membawa engkau kehidupan untuk di mana engkau terkungkung dalam satu kondisi yang tidak bisa maju. Kita takut begini. Kita dulu orangnya kan pernah gagal. Rumah tanggaku pernah gagal. Akhirnya kita tidak bergeser. Yang kita pikirkan yang menyakitkan terus, saudara. Ngeri, saudara. Dalam hidup ini kita juga terpojok dengan yang menyakitkan. Tapi janji sorgawi yang harusnya kita raih itu tidak dapat kita tidak dapat yang kita tidak dapatkan. Kenapa? Karena kita terikat dengan apa? Kehidupan kegagalan di masa lalu. Ini yang saya mau katakan, mari kita keluar. Lepaskan itu, tanggalkan itu. Jangan lagi berpikir pada hal-hal yang pernah menyakitkan, membuat engkau gagal atau membuat engkau terbawa dalam kondisi-kondisi yang tidak baik. Tapi keluar. Jangan selalu terintimidasi. Akhirnya kita cuma, ya so begini kok. Aduh, saudara. Biar jo kita kok so begini. Berarti engkau suka masuk neraka. Tidak ada perjuangan. Tidak memiliki sikap. Mudah menyerah. Ketiga, karena dosa membuat seseorang terkekang. Perbuatan dosa membuat kita juga, aduh, kita kok begini kita kasihan kok masih begini. Orang Manado kan begitu, saudara. Kita kok kasihan masih begini. Aduh, kita kok belum bertobat. Aduh, belum jadi malaikat kok kita. Banyak orang yang seperti itu, saudara. Kita kok masih berdosa, kasihan. Oh no. Terus engkau nih mau keluar dari sana, kau tidak mau keluar. Keluar, lepaskan itu, jangan berpikir begitu, jadi orang pesimis. Karena terkekang dengan perbuatan-perbuatanmu masa lalu. Tuhan tidak melihat seperti itu. Tuhan mau lihat pengakuanmu hari ini. Bisa enggak engkau bertobat? Mau enggak engkau bertobat? Mau enggak engkau tanggalkan hal-hal yang buruk dalam hidupmu? Mau nggak engkau terlepas dari setiap karakter-karakter yang buruk dalam hidupmu? Lepaskan, tanggalkan. Cari Tuhan. Yang keempat, karena dosa membuat masa depan kita gelap.
Karena perbuatan dosa kita terikat, akhirnya terbawa dengan kondisi yang itu. Itu saja, saudara. Tidak beranjak. Besok persoalan tetap sama. Haleluya. Jadi berbicara tentang dosa yang mengikat, akhirnya masa depan kita juga gelap. Tapi kalau kita berani menanggalkan, saudara, saya mau katakan engkau memiliki jaminan yang luar biasa. Yang kelima, karena dosa apa? Membuat hubungan kita dengan Tuhan itu terganggu. Karena dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan terganggu. Benar, saudara? Iblis itu licik. Kadang-kadang kita lagi sembahyang, dia kasih ingat kamar orang yang menjengkelkan. Setan itu, saudara. Orang yang menyakiti. Oh, Tuhan lagi berdoa, Tuhan ampuni dosaku. Yang keluar itu mukanya orang yang kita benci, yang pernah menjengkelkan saya dan saudara. Akhirnya doamu terputus. Haleluya. Tapi dikala engkau bebas, sudahlah, itu sudah lewat, biarkan sajalah. Dikala kita mempunyai sikap hati seperti itu, melepaskan segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang tidak perlu, saudara, di sana Roh Kudus akan menguasai hidupmu, menguasai hatimu, sehingga datang menyembah Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord, thank you Lord. Bagaimana kita mau bersuka cita kalau kita masih terikat dengan hal yang menjengkelkan? Lepaskan. Itu akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Setiap dosa yang masih lengket dalam hidupmu akan mengganggu hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Dan selanjutnya, saudara, Allah kita ahli dalam mengadakan yang boleh kita alami dalam hidup ini. Mungkin orang tidak ada, sulit sekali, no. Dikala kita hidup di dalam Tuhan, pertama yang boleh kita pelajari, Allah kita ahli dalam mengadakan perubahan. Amin. Dia mau merubah hidupmu, dia bisa berbuat segala sesuatu. Amin. Tinggal tergantung saya, tergantung engkau. Haleluya. Mau nggak membuka hati? Haleluya. Jadi Allah kita ahli untuk mengadakan perubahan. Dia menerima kita apa adanya. Saudara, Tuhan tidak akan melihat engkau karena engkau orang kekurangan, dia karena orang miskin, dia karena ini, dia karena itu. No. Tapi Tuhan melihat hatimu. Dikala engkau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, engkau tidak mampu, tapi ada Roh Kudus yang Tuhan berikan untukmu untuk memampukan engkau untuk mengendalikan seluruh gerak hidupmu. Amin. Dia menerima kita apa adanya, namun selalu membuat kita lebih baik dan lebih indah dan lebih menjadi berkat. Kemarin aku bersungut-sungut, kemarin aku terikat dengan hal-hal yang buruk, tapi step by step akhirnya aku mulai menanggalkan. Aku masuk dalam kehidupan yang lebih baik dan lebih baik, mulai belajar mengampuni, belajar memberkati, dan akhirnya setelah kita mulai dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka berkat Tuhan sediakan untuk saya. Dalam pandangan kita akan memandang hal-hal yang baik. Dalam perkataan kita akan memberkati orang lain. Dalam hati kita tidak ada hati yang menjengkelkan, yang merasuk seluruh hidupmu, tetapi hatimu selalu ada dalam kemuliaan. Kalau hatimu dalam kemuliaan Tuhan, wajahmu pun juga akan menjadi wajah kemuliaan. Senyum pun boleh menjadi berkat. Haleluya. Lepaskan, tanggalkan saja semua. Berubah. Dikala kita berubah, berkat Tuhan semua akan mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Tanggalkan, sudah saudara. Saya belajar hidup seperti itu. Aduh, kalau mengikuti yang menyakitkan, menjengkelkan. Wow, saudara. Tapi saya pikir, saya juga mau marah-marah, pemanya. Saudara, saya juga pelaku. Ya benar, saudara. Kita menghendaki kita orang lain baik, tapi sebenarnya kita juga tidak baik kok. Benar, saudara. Tapi kalau seimbang, kita tanggalkan, kita ampuni, dan kita berperilaku yang baik, maka dari yang tidak sempurna, kita disempurnakan. Haleluya. Yang kedua, Yesus kita berdaulat penuh dalam bertindak. Dikala kita dalam penguasaan Roh Kudus, Tuhan sudah menguasai hidup saya dan saudara, dia berdaulat dalam hidupmu, maka kita segala tindakan kita betul-betul dikendalikan oleh Tuhan. Tidak lagi perlu meminta persetujuan dari siapapun.
Karena kendali kuasa Roh Kudus itu selalu akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, Tuhan menghendaki hidup kita supaya hidup di dalam kebenaran. Amin. Hidup di dalam kebenaran Tuhan, bukan cari pembenaran. Kan kebenaran itu kan menurut kehendak Tuhan, dan kebenaran menurut saya pribadi berbeda loh saudara. Tuhan menghendaki kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan, perilaku Tuhan, sikap Tuhan yang harus kita ikuti, kebenaran yang dari Tuhan, bukan kebenaranku. Orang yang memiliki sikap mencari pembenaran, ya saudara, kan itu berapa kali saya ulang-ulang. Orang yang sikapnya selalu mencari pembenaran, lebih banyak dia tidak akan dapat dibenarkan. Kenapa? Karena orang yang mencari pembenaran, dia akan memaksakan menurut kehendaknya. Dan tidak mau melihat di sekitarnya. Mau istri kek, mau anak-anak kek, mau orang tua kek yang bicara. Yang penting kita tuh benar. Orang yang mencari pembenaran, pada ujung-ujungnya dia jadi pemberontak. Oh benar ya? Iya saudara. Dalam keluarga, rumah tangga, dikala kita mulai mencari pembenaran masing-masing, berantakan saudara. Karena ujung-ujungnya kita akan berontak. Kenapa? Karena tidak nyanak tak iko mau. Orang Manado bilang nyanak tak iko mau. Nggak ke tidak sama dengan keinginanku. Suami gagal rumah tangganya, kenapa? Karena dia hanya berjuang untuk haleluya. Suami gagal dalam rumah tangga dikala apa? Dia mencari pembenaran diri. Amin. Haleluya. Istri juga membuat keluar rumah tangga itu gagal. Kenapa? Karena istri juga mencari pembenaran diri sendiri. Orang yang berjuang untuk mencari pembenaran, ujung-ujungnya jadi apa? Pemberontak. Dalam gereja pun seperti itu. Dalam pelayanan seperti itu. Kalau ada yang sudah mulai cari pembenaran diri, wah saudara, mau pendeta ke dia, mau gembala, mau apa, tetap ujung-ujungnya dia jadi seorang pemberontak. Kelihatan dia benar, dia memperjuangkan kebenarannya, tapi menurut ukuran manusia, bukan pembenaran, bukan kebenaran yang Tuhan tetapkan, tetapi pembenaran. Kalau sudah dalam mencari pembenaran itu berantakan. Dalam tim pekerjaan, kalau engkau seorang kita dalam tim bekerja, kalau ada orang yang sudah mencari pembenaran, gagal. Itu tidak ada sepakat namanya. Dalam rumah tangga pun juga seperti itu, benar saudara? Kalau itu mulai cari pembenaran, wah udah. Kalau nyadak tak iko mau, wah udah berantakan. Saya mau katakan itu. Nah tapi untuk masuk ke dalam apa penyelesaian, carilah kebenaran Tuhan. Tuhan akan nyatakan. Kita tidak mampu, tapi Tuhan yang akan memampukan saya. Amin, haleluya. Yohanes 8 ayat 31 dan 32 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, kepada Yesus. Maksudnya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Saya dan saudara, rumah tangga di dalam firman, kehidupan kita bersosialisasi juga ada di dalam firman, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Artinya bahwa kita adalah bagian dari pengikut Kristus itu sendiri. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang akan membuat kita berhasil adalah kebenaran Tuhan, bukan apa yang saya cari dalam pembenaran. Orang, kalau saya mau katakan, baik orang tua terhadap anak, kalau orang tua juga tetap mencari pembenaran, akhirnya orang tua jadi orang tua yang pemberontak. Anak-anak juga terhadap orang tua, kalau dia mencari pembenaran, merasa dia lebih benar sendiri, saudara, akhirnya dia punya sikap pemberontak. Apa-apapun pikirannya negatif terhadap orang tua, terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak. Karena itu memang jebakan iblis untuk membuat kita tidak keluar dari apa?
Dari kehidupan yang apa? Yang disebut kehidupan yang ingin menang sendiri, saudara. Dan Tuhan mau kita dibenarkan menurut kebenaran Tuhan. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dikala kita ada di dalam kebenaran Tuhan yang akan memerdekakan saya dan segala sesuatu yang mengikat. Amin. Yang keempat, Tuhan menghendaki hidup kita untuk saling jangan tidak saling menghakimi dan selalu hidup di dalam kekudusan. Karena menuju kepada kesempurnaan kita mulai tanggalkan yang gak beres. Tuhan menghendaki hidup kita tidak saling menghakimi. Dunia saat ini paling cepat untuk menghakimi. Menghakimi istri, menghakimi suami, menghakimi anak-anak, anak-anak menghakimi orang tua, dan lain sebagainya. Ada penghakiman dalam hatinya, jadi hati yang tidak beres. Tapi hari ini saudara, mari kita keluar dari hal-hal itu. Dikala kita tahu persis firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara bahwa kebenaran itu akan memerdekakan saya dan saudara. Mari kita bertindak. Jangan saling menghakimi dan selalu hidup di dalam kekudusan. Bicara soal menghakimi bukan terikat, oh dia kok pendeta, enggak mungkin dong. Oh no. Orang pendeta, orang apa kek, dia sering masih manusia. Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Artinya, dikala Tuhan tahu persis kelemahan kita, kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Tuhan hembuskan kita Roh Kudus. Ini berbicara tentang Thomas. Setelah kita diberikan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengurapi saya dan saudara, maka segala sesuatu, segala tindakan, perbuatan kita semua akan menuju kepada kebenaran Tuhan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, artinya tidak lagi ada dalam penghakiman. Tidak perlu menghakimi satu di antara yang lain, tapi ajaklah dia. Dikala dia jatuh, nggak usah ditekan, tapi ajaklah dia masuk kembali dalam track yang Tuhan sudah tetapkan. Ajak kembali, jangan jadikan dia musuh. Jangan membenci, nyatakan bahwa engkau berbeda. Giliran orang jatuh, giliran itu menuding, menghakimi kiri kanan, saudara. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Lepaskan pengampunan, jangan jadi hakim. Hidup dalam kekudusan, kita mulai belajar dan kita mulai tahu. Dan kita akan lakukan secara berkesinambungan dalam ketaatan. Jadi jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada. Haleluya. Saudara bisa baca dari Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Hanya Roh Kudus telah diberikan Roh Kudus menempati hidup saya dan saudara. Maka merasa untuk menghakimi satu di antara yang lain dan mencari pembenaran, kita akan terbebas. Karena apa? Pikiran kita selalu berpikir pada hal yang baik dan positif. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi perlu ada pengampunan. Oh, taso benci kok dia kok begini dulu. Berarti dia tidak diampuni dan engkau juga pun tidak diampuni. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di ayat 23 dari Yohanes 20, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosanya orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Kenapa? Kan engkau tidak lepaskan pengampunan. Dia tetap terikat dengan dosa. Haleluya. Saudara, saya belajar. Iya, ternyata tidak boleh ada kebencian. Lepaskan aja, itu urusannya nanti. Tapi dari hati kita untuk menuju kepada kekudusan, kita harus melepaskan pengampunan. Yang kelima, Tuhan menghendaki hidup kita selalu membawa damai. Bukan bawa persoalan. Tuhan menghendaki hidup kita memiliki hati yang bersih. Karena keputusan kita mengikuti Yesus harus searah. Kita belum mampu secara 100%, tapi kita sedang menuju kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk hidup saya dan saudara.
Tuhan menghendaki hidup kita selalu membawa damai, dan Tuhan menghendaki kita memiliki hati yang bersih. Dikala kita hati bersih terhadap orang, kita tidak akan melihat negatifnya, kita lihat positifnya saja. Saya mau katakan, engkau aman. Haleluya. Dan pikiranmu juga harus dilepaskan dari pikiran, oh jangan-jangan mereka omongin saya. Haleluya. Jangan-jangan mereka begini, berani mereka jelekin, biarin aja. Mulut-mulutnya mereka biar aja, menjelekin silakan aja. Tapi hatiku tetap bersih. Amin. Akhirnya kita terkendali hidup saya dan saudara, dan kita hidup selalu dalam kekudusan. Amin. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Yang keenam, Tuhan menghendaki kita meneladani Dia untuk menjadi teladan, tidak mencari keuntungan, dan menuntun orang lain mendekat dengan Tuhan. Jangan mempergunakan orang lain. Oh, karena dia orang kaya, orang dekatin. No. Oh, dia banyak doi dia, kita dekatin. Ini Tuhan tidak kehendaki kita punya pelayanan seperti itu. Kita harus lihat ukuran Tuhan berbeda. Soal memberi, Tuhan ukur dengan janda yang miskin. Soal pengikut Kristus, dia ukur dengan seorang kaya, orang muda yang kaya. Jual semua kekayaanmu, bagikan pada orang-orang miskin, baru ikut aku. Jangan kita kadang-kadang, waduh kalau dia orang kaya, tong kasih duduk di paling muka, paling depan, di gereja siapin kursi. Belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin untuk orang yang duduk di belakang tapi dia serius mengikuti ibadah, dia yang mendapat berkat. Saudara, saya bukan kita harus benci orang kaya, no, bukan seperti itu. Tapi jangan kita terjebak karena dia orang kaya, akhirnya dia yang kita salah pun kita sikat. Ini nasihat buat saya dan saudara yang disebut juga hamba Tuhan. Membeda-bedakan orang. Oh, kalau dia orang hebat kita puji-puji. Tapi dapat orang yang miskin, orang yang itu kita lewatin. Dan itu berlaku saat ini. Menjadi introspeksi untuk dikoreksi saudara. Yang salah kita betulkan. Kalau di gereja, jago basumbang, kurang jaga-jaga, biarlah dia bikin salah, biarlah doi orang korupsi, pokoknya dia akhir bulan dia ada DP perpuluhan. Engkau sedang menempatkan pelayananmu yang salah. Kelihatan bernilai di hadapanmu, tapi itu bersifat sementara. Tapi pada ujungnya akan menjengkelkan. Sekarang engkau boleh baik, tapi satu waktu, dikala engkau membuat dia tersinggung, habis kau. Haleluya. Benar saudara? Kurang kayak dia sepindah gereja. Jadi GPP, gereja pindah-pindah. Kenapa? So tersinggung dengan pendeta. Yes, itu terjadi. Oh, kumpul-kumpul aja yang orang-orang kaya, orang-orang yang banyak duit. Oh, supaya gereja bisa membangun. Yes. Kita jangan terjebak kepada fisiknya, tetapi kerohanian kita tetap bertumbuh. Itu yang dimaksudkan. Gereja boleh besar, gedung boleh orang katakan hebat menurut ukuran dunia. Tapi ukuran Tuhan belum tentu. Saudara, jadi berbahagialah orang yang membawa damai. Tuhan menghendaki hidup kita selalu memiliki hati yang bersih. Dan Tuhan menghendaki kita meneladani Dia yang menjadi teladan, tidak mencari keuntungan. Haleluya. Dan menuntun orang lain mendekat dengan Tuhan. Siapapun juga, orang yang mau bertobat, Tuhan pasti siapkan berkat kok. Jangan kita cuma melihat, selalu membedakan. Oh, dia kok hebat, dia kok basumbang, dia kok banyak doi. Yes, ukur aja seperti itu. Tapi saya mau katakan bahwa satu waktu engkau akan kecewa. Yang ketujuh, Tuhan menghendaki kita selalu ada dalam firman, hidup kudus dan selalu ada dalam ketaatan. Hidup kudus harus ada dalam firman. Dikala kita ada di dalam firman itu, roh Tuhan menempati hidup saya dan saudara, maka di dalam hidupmu akan Tuhan berikan otoritas. Haleluya. Yohanes 1 ayat 12.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa. Saya dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Diberinya kuasa. Kalau diberinya kuasa berarti kita memiliki otoritas. Otoritas Allah dalam kebenaran. Bukan cari pembenaran lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah berarti perilaku kita yang dulunya jahat, dulunya sudah terbuang, dulu hidupnya kotor. Saat ini saya ambil keputusan untuk apa? Hidup dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita sudah percaya, mari saudara, kita berjuang. Ada di dalam firman itu. Karena dunia dan segala isinya akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Saya dan saudara ada di dalam firman. Kita berjuang. Mungkin masih lengket dengan kehidupan duniawi. Tapi saat ini kita diingatkan. Masuklah dalam firman itu dengan ketaatan. Kita akan lakukan segala sesuatu yang baik menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetap dalam firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa atau otoritas Allah supaya menjadi anak Allah. Haleluya. Waduh, saudara, kalau jadi anak Allah, kau pikir, wah Tuhan. Waduh. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Kita tidak sempurna, tapi Tuhan mau kita sempurna. Hendaklah kamu kudus, karena aku kudus. Sebagai ayat yang terakhir, Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Ini adalah ayat hafalan dari saya dan saudara. Untuk kita menuju kepada kesempurnaan, kita harus apa? Kalau kita menuju kepada kekudusan, mari. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Poin ke-9 tadi, penguasaan diri. Penguasaan diri itu sangat penting. Kita bisa mengendalikan diri. Dikala engkau dikuasai oleh Roh Kudus, saya tahu kita bisa lakukan segala-galanya dengan baik. Amin. Dan barang siapa yang mau menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Haleluya. Apapun juga saat ini, satu persatu. Mungkin semua kalau kita bikin catatan dalam kehidupan saya dan saudara, mungkin poin 1, poin 2, poin 3 dan seterusnya. Dari yang tidak sempurna kita mulai tanggalkan satu persatu. Dan pada akhirnya kita jadi sempurna seperti Kristus. Haleluya. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup di dalam roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Yang membuat kita jatuh gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kenapa kok di ayat 26 kita dikatakan jangan sampai kita gila hormat? Karena dikala kita gila hormat, waduh saudara, apa yang kita perbuat, perilaku kita yang di dalam kekudusan ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebajikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri hilang. Amin. Kenapa? Karena kita gila hormat. Haleluya. Menempatkan orang yang kaya, orang yang hebat, orang menghebatkan orang lain. Bukan berarti kita tidak bisa. Bisa, saudara. Tapi jangan abaikan apa yang menjadi aturan Tuhan. Karena lakukan itu dengan taat. Jangan engkau ukur dengan apa yang ada di dunia ini. Tentang Tuhanmu. Nyatakan bahwa Tuhanmu adalah segala-galanya. Untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dan selanjutnya sebagai kesimpulan, Tuhan menghendaki agar kita menjadi saksi Tuhan di dalam pertama kan. Karena kita diarahkan untuk hidup dalam kekudusan. Pertama adalah perbuatan. Tampillah dalam perbuatan kita, dalam keseharian kita, bahwa kita tidak lagi seperti dulu. Hidup kita sudah berubah.
Hidup kita yang masa lalu aku sudah lepaskan. Jadi tampillah dalam perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu poin pertama. Dan yang kedua, Tuhan menghendaki agar kita menjadi saksi dalam apa? Perkataan. Karena dalam mulut kita hanya dua perkataan yang keluar, saudara. Berkat dan kutuk. Engkau berbicara dalam kesalahan itu adalah bagian dari kutuk. Tapi engkau menyatakan kebenaran akan menjadi berkat. Hati-hati dalam perkataan. Dan Tuhan menghendaki agar kita menjadi saksi Tuhan di dalam apa? Sukacita. Karena mengiring Tuhan selalu sukacita. Kalau kita ngiring Tuhan kok hidupnya mengkerut, kiri kanan kita lihat orang jelek semua, nggak ada yang benar di mata dia. Wah, itu ngeri, saudara. Hari Minggu kita di gereja, Senin, Selasa, Rabu ada dalam persekutuan, hari Minggu di gereja lagi, tapi tidak ada sukacita. Saya bilang mengerikan. Tuhan tidak kehendaki kita tuh menjadi saksi Tuhan kalau kita tidak bisa dalam sukacita. Tapi kalau kita dalam sukacita, apapun yang jadi, apapun tantangan di depan saya, nah, saya tetap hadapi. Kenapa? Saya ada dalam sukacita Tuhan. Saya tahu persoalan besar akan menghadang saya, tapi ada Tuhan yang akan menguatkan saya. Tuhan akan membawa saya dalam kemenangan. Tuhan yang akan menguatkan saya. Sehingga sebesar apapun persoalan di depan sana, saya tahu semuanya akan berlalu. Tuhan yang menjadi pembelaku. Amin. Haleluya. Hiduplah dalam sukacita. Yang keempat, hiduplah dalam kesetiaan. Harus berkomitmen, saudara. Kalau kita tidak bisa berkomitmen dengan Tuhan, saudara, kita memble, saudara. Artinya ada badai, kita ikut juga hanyut dengan badai itu, hancur dengan badai. Ada persoalan-persoalan, kita juga di dalamnya. Kita tidak keluar dari persoalan-persoalan yang mengikat saya dan saudara yang sudah puluhan tahun sepertinya. Lepaskan pengampunan. Anak-anakmu, orang tuamu, saudara-saudaramu, lepaskan, bereskan. Karena percuma kita mau pergi beribadah. Ingat bahwa seorang yang membawa persembahannya, kata Tuhan, taruh dulu di depan mezbah, pergi bereskan dulu dengan apa? Saudaramu, apapun juga yang belum beres, bereskan dulu. Lepaskan pengampunan. Ajak dulu mereka. Baru engkau kembali bawa persembahan itu. Artinya kalau kita mau beribadah, hati kita nggak beres, itu sia-sia ibadah saya dan saudara. Orang bilang cuma kongko-kongko aja. Baku dapa, yang penting baku dapa yang teman-teman. Sepelayanan lagi ya saudara. Tapi engkau tidak lepaskan pengampunan. Lepaskan dulu, bereskan saudara. Kalau kita masih mengingatkan orang yang menyakitkan saya dan saudara, aduh, saudara, tidak akan putus. Karena itu iblis mau supaya kita terjebak dalamnya. Jadi perlu ada kesetiaan, konsisten kita di dalam melakukan kehendak Tuhan. Yang kelima, kita harus memiliki kualitas rohani. Dari yang kurang, dari persentase sekian, sampai kita jadi sempurna. Artinya ada kualitas rohani. Dimanapun kita berada, boleh menjadi contoh. Dalam senyum pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa cari contoh untuk menyelesaikan persoalan. Persoalan terlalu banyak, tapi saya tahu bahwa saya dapat menyelesaikan semua persoalan. Kenapa? Karena iman, saya mengimani. Dan saya tahu saya dikala saya mulai membuka hati, saya mulai berubah. Maka Tuhan yang menuntun. Sehingga apa? Saya mampu untuk mengampuni. Saya mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan kehendaki. Itu yang namanya kualitas. Yang keenam, perdamaian. Berdamai dengan semua orang. Udahlah, kalau ada yang pernah menyakiti anakmu, saudaramu, keluargamu, orang dekatmu, lepaskan saja pengampunan. Sudahlah, saya tidak mau ingat-ingat lagi. Aku mengampuni engkau, aku mengasihi engkau. Haleluya. Jadi lepaskan perdamaian. Dan yang terakhir, tetap beriman. Jangan goyah. Amin. Tetap di dalam iman. Iman yang Tuhan sudah tetapkan untuk saya dan saudara sekali. Yesus tetap Yesus. Dan harus tetap percaya. Karena melalui percaya yang sungguh, maka kita akan apa? Kita akan betul-betul mengalami Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau setengah percaya, bagaimana engkau mau beriman? Tapi dikala engkau beriman dengan sungguh dan engkau percaya, maka Tuhan yang akan melingkupi hidupmu. Persoalan tidak akan berakhir, tapi menyelesaikan persoalan bersama Tuhan, semuanya
akan saya dapat bereskan. Amin. Haleluya. Jangan terikat dengan sakit hati. Jangan terikat dengan orang yang pernah menjengkelkan. Jangan terikat dengan kepahitan-kepahitan yang boleh terjadi. Orang yang mengecewakan, orang yang memfitnah engkau, orang yang merendahkan engkau. Jangan engkau terikat di dalamnya, tapi berjuang untuk keluar. Haleluya. Iblis mau orang supaya tetap di satu persoalan, supaya engkau tidak keluar. Haleluya. Oh, kebencian terus bencian. Tapi hari ini saya mau katakan, buka hatimu. Biar Roh Kudus yang menguasai hatimu, sehingga dalam hidupmu ada dalam sukacita Tuhan. Engkau melupakan apa yang pernah terjadi dalam kehidupanmu masa lalu, dan engkau akan berjuang maju untuk meraih hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki untuk hidup saya dan saudara. Amin. Mari kita tetap berjuang. Hari ini biarlah kita tetap ada di dalam Tuhan. Hiduplah dalam ucapan syukur, sehingga kemuliaan Tuhan ada. Dari hari ke hari engkau boleh sehat, engkau menjadi senyum yang memberkati orang lain. Amin. Dan kita selalu dilingkupi oleh kuasa Tuhan. Dan dalam hidup saya dan saudara, nama Tuhan boleh selalu dipermuliakan. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa Sorgawi, kami bersyukur kami telah juga dapat beribadah bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah melalui Manado Kota Diberkati. Kami percaya bahwa tidak ada satupun yang akan sia-sia apa yang kami sampaikan. Apa yang boleh kami juga sampaikan untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengarungi hidup ini, mengarungi dunia ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Kami terlalu yakin, dikala Tuhan beserta kami, maka hal-hal baik pasti terjadi. Kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang sakit pasti disembuhkan. Dan kami percaya hari ini kami sudah menang bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar untuk tetap kami meraih kekudusan dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup sejalan dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kebalikan berkat buat Manado Kota Diberkati, baik pengurusnya, Ibu Fanda Arina, dan juga Bu Koni Rumangkang, dan semua ada Pak Jemi, Pendeta Jemi Lumentak. Tuhan berkati semua Tuhan. Dan semua yang terlibat di dalamnya, semua ada dalam berkat Tuhan. Berkati juga hamba Tuhan yang menyampaikan perenungan melalui Manado Kota Diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang baik, sehingga hidup kami hidup dalam kekudusan. Terima kasih. Hamba berdoa juga Tuhan, kami berdoa untuk fakir miskin, duda, janda, yatim piatu, dan juga orang-orang terpenjara. Biar Engkau lawat mereka Tuhan, sehingga mereka dapat merasakan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba-hamba Tuhan pun di mana berada, hamba-hamba Tuhan yang saat ini juga sedang mencari keadilan, Tuhan bela, sehingga mereka dapat menjadi saksi dimanapun mereka berada. Hamba-hamba Tuhan yang dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Hamba-hamba Tuhan yang jatuh sekalipun, Tuhan angkat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi. Hamba berdoa bagi yang sedang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Yang bersuka cita karena ulang tahun atau merayakan apapun, lengkapi sukacita mereka di dalam nama Yesus. Dan hamba juga berdoa bagi pemerintah bangsa kami. Tuhan, berkati Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran. Beri kesehatan, berikan hikmat, sehingga mereka dapat menuntun bangsa ini dengan baik, dengan keputusan-keputusan yang tepat. Hamba berdoa juga untuk semua menteri, Tuhan berkati, biar mereka juga dapat melaksanakan tugas tanggung jawab negara dengan baik. Semua gubernur, wali kota, bupati yang sudah terpilih, mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka akan melakukan semua dengan baik. Tidak ada lagi korupsi. Dan kami percaya orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan adalah orang dari pilihan Tuhan. Berkati camat, lurah, RT RW, Tuhan berkati semua dalam nama Yesus. MPR kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dan juga DPR pusat sampai kepada daerah, semua ada dalam berkat Tuhan. Untuk keamanan bangsa kami yang berdoa juga untuk Panglima TNI dan juga Kapolri dan seluruh jajarannya diberkati, diberi kesehatan, diberi kekuatan yang dari Tuhan, supaya mereka juga dapat menjaga untuk keamanan dari negara kami. Terima kasih, memberkati Indonesia, baik lautnya, baik tanahnya, pegunungan, dan semua. Cuacanya juga baik, lautannya juga dapat menghasilkan yang baik. Semua tambangnya, semuanya hamba berdoa dalam nama Yesus.
untuk kemakmuran untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba berdoa juga berkati yang sama. Tuhan berkati juga untuk kota Manado. Tuhan berkati orang Manado, diberkati pemerintah Manado, diberkati. Dan juga berkat yang sama hamba berdoa bagi keluarga yang ada di Amerika, teman atau hamba-hamba Tuhan yang ada di Amerika juga Tuhan lawat, Tuhan berkati, diberi kesehatan dalam rumah tangga, keluarga mereka diberkati. Dan hamba juga berdoa pekerjaan mereka diberkati, penggembalaan mereka juga diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat yang sama hamba berdoa bagi yang ada di Afrika, yang ada di seluruh Asia, Tuhan berkati, Korea, Taiwan, dan juga ada di Singapura, Tuhan berkati, di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, dan di Australia sampai ke New Zealand, atau dimanapun channel ini bisa diterima. Tuhan berkati. Hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan perenungan firman lewat Manado di kota diberkati. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan sepenuhnya seluruh keberadaan hidup kami. Baik semua yang ikut beribadah secara live streaming, Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan juga memberkati yang mengikuti secara offline. Terima kasih Tuhan, biarlah wadah ini atau Manado Kota Diberkati ini tetap memberkati di dalam pelayanan kami semua. Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya bahwa Engkau yang akan menuntun kami dari yang tidak kudus menuju pada kekudusan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati ekonomi dan keuanganmu. Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga, dan sampai kepada anak cucumu. Dan Tuhan memberkati seluruh gerak hidupmu. Kiranya kasih, berkat, dan anugerah dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjemput saya dan saudara di awan-awan kemuliaan, untuk membawa kita masuk ke dalam surga yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi pada acara-acara ibadah yang lain. Haleluya. Tuhan berkati, tetap semangat. Oh, terima kasih buat Ibu Koni Rumangkang, Tuhan berkati. Dan juga Vanda Arina, Tuhan berkati. Ibu Oli, Tuhan berkati. Yang boleh ikut Ibu Norce Manopo, Tuhan berkati. Siapa lagi yang ikut? Haleluya, Tuhan berkati semua. Samuel Tandisa, Tuhan berkati. Haleluya. Berce, Tuhan berkati. Shalom. Haleluya. Itu Mevi Wulur Goni, Tuhan berkati. Mevi, Tuhan berkati. Tetap semangat. Haleluya. Pendeta Doni Kuhu, Tuhan berkati, yang ada di Amerika. Oh, Tuhan berkati. Shalom. Tetap semangat. Ibu Pendeta Foni Piri, Tuhan berkati. Oh, haleluya, tetap semangat ini. Semuanya ada. Pak Bobby Koyongian juga diberkati. Haleluya. Oh, puji Tuhan, semua di dalam berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin ada yang saya tidak bisa sebutkan, tapi semuanya kita ada di dalam berkat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi pada acara-acara yang lain. Shalom, Tuhan berkati.